Dan untungnya, saya mengucap syukur alhamdulillah banget. Pertandingan ini nggak digelar di Stadion JIS. Karena apa? Karena kalau misalkan ini dilakukan di JIS, bayangkan berapa meter nanti pagar pembatas yang ambrol. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Timnas U16 Indonesia yang menjadi juara AFF U16, mengalahkan Vietnam, dan untungnya pertandingan nggak digelar di JIS. Ya, jadi yang pertama-tama saya ingin ucapkan adalah selamat, bravo untuk Timnas Indonesia kita, Garuda Asia U16 yang menjadi juara di gelaran AFF U16 yang pada pertandingan final kemarin pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 melawan Vietnam dengan skor 1-0. Kemudian golnya dicetak oleh Caviato Rizky di penghujung babak pertama di menit 45 plus dengan gol cantiknya dengan kaki kirinya menggentarkan seluruh isi stadion, menggentarkan seluruh pemirsa yang ada di seluruh Indonesia. Dan sebelumnya di pertandingan semifinal juga telah mengalahkan Myanmar dengan skor 6-5 melalui drama adu penalti. Luar biasa ya. Nah, pada perayaan atau selebrasi penyerahan trofi Piala AFF U16 ini ada kejadian tak lazim, kejadian yang menurut saya belum pernah ditemui di pertandingan bola manapun, yaitu pengangkatan trofi yang dilakukan oleh Menpora Zainuddin Amali dan Ketua PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule. Pernah nggak sekarang setiap ada tim atau timnas yang memenangi kejuaraan tertentu, yang ngangkat trofinya ini Menteri Olahraga ataupun Ketua Federasi. Pernah lihat nggak di negara-negara lain? Kayaknya cuma di Indonesia aja ya. Coba kita lihat di Piala Dunia, di liga-liga, Liga Champion katakanlah, atau liga luar negeri. Setiap kali memberikan trofi juara, yang menerima ini kapten tim. Kemudian seluruh pemain ikut mengangkat trofi, merayakan kemenangan, kemudian pelatih, jajaran pelatih ofisial, asisten pelatih, dan lain sebagainya. Semuanya ini pasti ikut di sana. Nggak pernah ada lihat ketua federasi, apalagi menteri olahraga. Ya baru di sini. Nah, ini jadi ceritanya, si kapten tim ini Muhammad Iqbal Gwijangge. Gimana ngejanya? Saya nggak tahu ini. Gwijangge atau Gwijeng nggak tahu ya. Pokoknya namanya Muhammad Iqbal gitu aja lah. Dia ini memang mendapatkan trofi. Nah, pada saat setelah menerima trofi itu, secara spontan dia ikut mengajak Menpora Zainuddin Amali dan juga Ketua PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule untuk ikut mengangkat trofi. Dan mereka kemudian direkam oleh stasiun TV yang menayangkan itu, kemudian viral beritanya dan sukses menjadi bahan bulian netizen plus 62. Jadi lucu gitu loh. Netizen ini juga ada yang pro, ada yang kontra, ada yang bilang ya wajar dong, kan mereka yang membiayai, kemudian mereka yang membawahi ini semua. Tapi banyak juga yang menghujat, banyak juga yang mengolok-olok atau mencibir bahkan kedua pejabat ini, Menpora dan juga Ketua PSSI. Nggak sepatutnya. Soalnya memang nggak lazim gitu loh. Saya sendiri pun juga ngelihatnya, ngapain sih kok ikut-ikutan merayakan ini. Nanti kalau piala ini sudah diterima oleh kapten tim, kemudian juga
sama jajaran pelatih, oleh seluruh pemain. Nanti setelah itu baru piala ini diserahkan ke federasi, ke PSSI tentunya di sini. Biasanya seperti itu. Tapi ya entahlah, ini skenario atau memang spontanitas, nggak tahu lah. Yang jelas netizen 62 sangat jeli melihat ini dan mereka menganggap ini adalah dua sosok pejabat ini ingin menunjukkan bahwa seolah-olah mereka lah yang berprestasi, bukan para pemain ini. Makanya Pak Zainuddin Amali atau Bang Iwan, kalau kepingin angkat trofi, jadi pemain bola dulu, jangan jadi pejabat. Kalau udah jadi pemain bola, syukur-syukur jadi kapten dan memenangkan kejuaraan, baru deh tuh angkat trofi, pamerkan ke seluruh Indonesia, ya kan? Nah, kemudian kalau kita melihat bagaimana suasana pertandingan final kemarin, penonton yang ada puluhan ribu, stadion penuh, memberikan sorak-sorai, mendukung kepada Garuda Asia, Garuda Muda kita, tanpa henti selama 2 kali 90 menit. Dengan semangat mereka, dengan apapun yang bisa mereka lakukan, nyanyi, joget, memberikan yel-yel dan lain sebagainya, itu yang patut kita apresiasi. Dan untungnya, saya mengucap syukur alhamdulillah banget. Pertandingan ini nggak digelar di Stadion JIS. Karena apa? Karena kalau misalkan ini dilakukan di JIS, bayangkan berapa meter nanti pagar pembatas yang ambrol. Kan beberapa waktu yang lalu pada saat grand launching di Stadion JIS, ini kan pagar pembatasnya ambruk. Nah, si Gubernur DKI ini ngeles katanya karena antusias dari supporter Persija atau Jackmania yang begitu luar biasa. Nah, sekarang bayangkan seberapa besar antusiasme penonton yang hadir di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Yogyakarta. Misalkan dia ini supporternya Persija, kemudian datang ke Jogja untuk mendukung timnas Indonesia. Ini kan semangatnya sudah 2 kali lipat. Belum lagi dengan teman-teman yang lain yang datang dari berbagai daerah untuk datang mendukung timnas U16. Berapa banyak semangat yang mereka bawa di sana. Nah, kalau pertandingan ini dilakukan di JIS, apa nggak ambruk tuh stadion atap-atapnya? Untungnya ini dilaksanakan di Stadion Maguwo Harjo di Sleman, Yogyakarta. Nah, Stadion Maguwo Harjo ini, kalau kita buat perbandingan dengan JIS ya, dibangun pada tahun 2005 dengan biaya 100 miliar. Kemudian tahun 2006 rusak gara-gara ada gempa Yogyakarta, 5,9 skala Richter. Waktu itu stadionnya banyak kerusakan. Tapi ada catatan, pagar pembatas yang membatasi antara tribun dengan lapangan ini nggak ambrol, nggak jebol. Ada kerusakan memang, tapi khusus pagar pembatas ini enggak. Ini dengan dana 100 miliar pada tahun 2005. Diresmikan tahun 2007. Dengan kapasitas sekitar lebih dari 30.000, 31.000 sekian lah. Kalau misalkan dibangun tahun 2020 ini, 2020 mungkin penyelesaian sampai 2021 atau 2022, misalkan pun biayanya membengkak, katakanlah berlipat ganda menjadi 10 kali lipat. Ini kemungkinan bisa mencapai 1 triliun untuk pembangunannya. Tapi coba lihat kualitasnya. Dengan puluhan ribu penonton yang semangatnya berlipat-lipat daripada penonton Persija pada waktu grand launching di JIS, dengan biaya segitu, kekuatannya, coba lihat. Bandingkan dengan JIS yang dibangun dengan dana 4,5 triliun. Sedangkan 80%-nya masih ngutang ke pemerintah pusat. Coba lihat kualitasnya. Di pagar pembatas ini, seperti video saya yang sebelumnya, kita nggak melihat ada konstruksi besi di sana dengan dana sebesar itu. Coba bayangkan. Nah, kalau misalkan memang di JIS dengan biaya yang sebesar itu, dibandingkan dengan Stadion Maguwo Harjo di Sleman, Yogyakarta dengan biaya yang sebesar itu, kemudian kualitasnya jomplang,
apakah ini patut diduga ada kelebihan bayar lagi? Kalau memang iya, ayo KPK coba telusuri, selidiki. Dananya ini lari kemana aja, apakah sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan proposal yang diajukan, sesuai dengan laporan penggunaan anggaran. Ayo selidiki. Kalau memang nggak bisa, ya udah alihkan aja ke Kejaksaan Agung. Toh terbukti Kejaksaan Agung penangkapannya urusan masalah korupsi jauh lebih besar daripada KPK. Nah, kembali lagi ke Timnas Indonesia. Saya ingin mengucapkan selamat kepada jajaran pelatih, terutama Coach Bima Sakti yang sukses meramu anak buahnya dengan gemblengan fisik, gemblengan strategi, teknik, dan lain sebagainya. Kemudian juga jajaran pelatih, asisten pelatih, termasuk mantan timnas, kiper timnas Marcus Harrison, yang dengan tangan dinginnya melatih kiper dari timnas U16 ini yang sukses membendung tendangan penalti dari pemain Myanmar pada semifinal lalu. Kemudian seluruh pemain, kapten tim, dan seluruh pemain punggawa dan juga seluruh warga Indonesia tentunya. Selamat untuk gelar yang kesekian kalinya Timnas U16. Nah, ya sekarang yang kita tunggu adalah prestasi dari Timnas Senior U23 yang dipegang oleh Sinteyong. Bagaimana kelanjutannya? Kita sebagai warga Indonesia sangat merindukan gelar juara, minimal juara AFF. Kalau bisa berprestasi di level Asia, di Piala Asia yang akan digelar tahun depan. Setuju? Kalau setuju, mari kita angkat kopi, kita minum sama-sama untuk kesuksesan Timnas Indonesia dari segala level usia. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam damai untuk Indonesia.